Mas Sindo, kembali lagi bersama Talk Show Akhir Pekan Terangan. Polemik Sindo di channel dengan tema mau sehat kok repot. Ini mungkin pendengar banyak juga yang bertanya, ini kita kenapa bahas BPJS-nya, kenapa fokusnya ke BPJS? Ya karena mungkin sekarang ini yang fokus untuk jaminan kesehatan nasional ya pelaksananya utamanya BPJS. Walaupun kita juga punya ada sistem asuransi dari swasta. Nah, tapi yang langsung berhubungan ini dengan mayoritas masyarakat adalah BPJS. Jadi kita harus bedah ini demi kebaikan kita semua. Oke, saya ke Bu Irma lagi. Bu Irma, tadi kan masalah standar pelayanan minimum ini, bagaimana ketika kalau kita kan merasa negara sudah kita nggak mau dibilang negara berkembang lagi, ya, tapi udah pengen maju di negara kita. Tapi kalau di negara maju itu namanya konsumen itu sudah tahu what expect gitu, apa yang akan didapatkan ketika akan mendapatkan suatu layanan. Itu bagaimana biar kita bisa mendapatkan itu standar pelayanan minimum itu? Iya. Maka tadi saya sepakat dengan Pak tadi bahwa harus jelas dan harus ada standar pelayanan milik nasional agar semua permasalahan dan kemudian pelayanan yang diberikan BPJS kepada masyarakat itu betul-betul maksimal. Jangan ribut soal anggaran dulu. Nah, yang pertama saya ingin mengkritisi soal ini. Saya kemarin reses ke daerah, ya, saya mendapatkan laporan dari beberapa rumah sakit bahwa saat ini masyarakat itu enggan pergi ke puskesmas. Yang pertama karena puskesmas itu alkesnya tidak memadai, ya, tidak lengkap, obat tidak lengkap, obat generik, obat yang tidak inilah ya, kurang bagus lah. Dan kemudian dokter spesialis dan lainnya juga tidak ada. Ada tapi hanya 1-2. Untuk spesialisnya bahkan banyak yang tidak ada. Nah kemudian masyarakat ini udah ke puskesmas, mereka datang ke puskesmas hanya minta rujukan saja langsung pergi ke rumah sakit. Nah padahal jelas kalau puskesmas bertanggung jawab dengan 144 diagnosa. Nah kalau si pasien ini minta rujukan ke puskesmas kemudian dia datang ke rumah sakit, terus yang mau bayar siapa? Nah karena begitu si pasien dari puskesmas ini dirujuk ke rumah sakit tidak bisa klaim dong biaya. Nah, rumah sakit tidak bisa menolak karena masyarakat marah-marah kalau sampai di rumah sakit tidak diterima. Setelah dari puskesmas tidak bisa menolak karena sudah punya rujukan ya. Iya. Nah, puskesmas itu kan dibayarnya secara kapitasi. Dia dapat 8.000 sebagai kali orang berobat. Nah, tentunya puskesmas akan untung kalau orang tidak berobat hanya minta rujukan, gitu ya, tidak berobat di situ. Namun karena memang rumah sakit di seluruh Indonesia ini memang belum memadai, banyak juga rumah sakit dengan pasien yang memang harus dilayani, maka memang puskesmas ini harus diberdayakan maksimal. Harus diberdayakan selain yang belum ada di kabupaten yang belum ada puskesmas harus dibangun puskesmas. Yang kedua, puskesmas yang sudah ada, infrastrukturnya harus segera diperbaiki, alkesnya harus segera disediakan, dokter-dokternya itu sumber daya manusianya juga harus segera dikirim. Nah, itu salah satu fungsi kontrol dari DPR. Maka Komisi 9 sampai hari ini tidak mau bicara soal penambahan anggaran kepada BPJS karena semua prosedur yang ada di daerah itu belum maksimal. Jadi Komisi 9 baru mau menambah dana kalau apa ya? Kalau standar pelayanan medik nasionalnya sudah dibuat. Oke. Yang pertama. Jadi kalau belum ada standar pelayanan medik nasional itu tidak akan ada penambah dana BPJS. Kita tidak mau. Melakukan penambahan anggaran ya. Walaupun sebenarnya betul anggaran itu dibutuhkan ya untuk PBI khusus ya. Untuk PBI itu ibaratnya perlu. Tapi kita tidak akan mau menambah untuk PBI itu kalau pelayanan di daerahnya, pelayanan kepada masyarakatnya belum diperbaiki. Kemudian datanya belum diupdate. Ya, kita tegas-tegas mengatakan tolong diperbaiki segera, tolong diperbaiki kemudian dimaksimalkan, baru kita bicara soal penambahan anggaran. Itu penting ya bagi budget BPJS untuk menjadi perhatian. Jadi jangan anggaran dulu yang diributin sementara pelayanan manajemennya di bawah prosedurnya belum diperbaiki secara maksimal.
Oke, ini kalau selama ini ke Pak Fajri dulu sebentar kita nih. Kalau selama ini kan mungkin omongan Bu Irma ini masalah kita baru mau menambah anggaran kalau SPM nasionalnya baru ada, mungkin hanya di level di DPR baru diomongin, sekarang diomongin di publik. Ini semua pendengar juga profesional itu sudah mendengarkan janji itu. Kira-kira BPJS dalam hal ini bisa nggak sih BPJS mendorong untuk membuat SPM itu atau harus nunggu dari pemerintah? Tadi seperti yang Bung Tulus tadi sampaikan, kalau kita lihat ada 3 standar lah ya. Satu standar medik. Standar medik itu ada yang tadi disampaikan oleh Pak Marius soal standar medik pelayanan nasional. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah standar yang itu turun sampai ke setiap rumah sakit membuat berbagai standar-standar clinical pathway. Itu tentunya Bung Pangeran itu domain daripada profesi dan Kementerian Kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua standar non medik di rumah sakit itu adalah domain dari manajemen internal rumah sakit ataupun puskesmas itu sendiri. Kita pasti mendorong dan kita yang duduk bersama-sama untuk hal tersebut. Nah, yang ketiga baru standar terhadap bagaimana kontraktual antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, diantaranya misalnya mereka harus memenuhi berbagai ketentuan yang ada, pelayanan, kemudian tidak boleh memungut biaya, ada semuanya di dalam kontrak. Kemudian termasuk juga standar penanganan keluhan. Kalau peserta ada yang mengeluh, apakah melewati misalnya YLKI lewat Bung Tulus ini yang sangat luar biasa untuk ini, atau termasuk pada kami membuka banyak itu, kami juga punya standar. Lalu ada standar administrasi kepesertaan kita, ya standar administrasi kepesertaan kita itu juga ada standarnya. Nah, kaitan dengan tadi yang Ibu Irma selaku anggota Dewan yang terhormat tentunya itu nanti ada domain di pemerintah dengan legislatif untuk penetapan soal anggaran. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah begini, ada 2 poin. Satu adalah saat ini yang terkait dengan iuran itu adalah terjadi mismatch antara cakupan manfaat dengan besaran iuran. Nah, nanti masuk yang kedua adalah bagaimana untuk peningkatan kualitas pelayanan. Tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Marius itu tadi. Yang kedua, ya besaran pembayaran kepada teman-teman provider itu perlu direview juga. Nah, itu misalnya berbagai tarif-tarif itu perlu direview juga. Tapi di satu sisi yang perlu kita ketahui pada tahun ini, mulai dari tahun 2014, poin pertama yang tadi saya sampaikan tentang ini adalah bahwa ada mismatch antara besaran iuran yang terkumpul dengan realisasi biaya kesehatan yang ada sekarang, baik itu tahun 2014 dan tahun 2015. Sekarang besar iurannya berapa terus yang begini? Realisasi berapa yang dikeluarkan? Iya, alhamdulillah pada tahun 2014 itu kita sudah berjalan dengan baik. Artinya besaran iuran dikumpulkan itu walaupun lebih rendah dibandingkan dengan biaya kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Berapa jumlah iurannya? Totalnya sekitar 40 sampai dengan 40, sekian, hampir 41 triliun ya. Dan biaya yang dikeluarkan berapa? Sudah 42, hampir 43 triliun. Itu tutupnya di mana dulu? Gini, karena kita punya namanya aset, ya, begitu dari sekian puluh tahun seperti yang tadi Pak Marius sampaikan, ada satu aset yang kita kumpulkan, cadangan teknis namanya. Itu yang waktu dari PT Askes ke BPJS Kesehatan itu sudah dikeluarkan untuk dana jaminan sosial. Jadi begitu dana itu diterima atau di dalam neracanya BPJS Kesehatan itu dibagi buat dana jaminan sosial itu miliknya peserta, lalu dana operasional BPJS Kesehatan itu sangat itu termasuk cadangan teknis. Tidak, ada lagi yang ketiga adalah cadangan teknis. Cadangan teknis. Jadi loading, jadi bagi buat pertama dana jaminan sosial, kemudian yang kedua adalah loading factors itu ada cadangan teknis dan biaya operasional situ. Nah, waktu dari PT Askes ke BPJS Kesehatan ada dana cadangan teknis yang sudah disediakan sekitar 6 triliun.
Oke, jadi Pak, sudah hilang 2 triliun. Iya, 2, sekian triliun sudah kita gunakan di 2014. Sisanya berapa begitu sekarang? Iya, ini kita sedang diaudit oleh kantor akuntan publik. Ya, kita sedang diaudit. Sebentar lagi akan keluar. Tentunya akan ada berapa sisa cadangan itu di tahun 2015. Nah, ini yang kita sampaikan kepada pemerintah bahwa perlu satu, dan ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 87, bahwa kalau terjadi mismatch seperti ini tentunya pemerintah akan hadir, negara akan hadir, pemerintah dan tentunya legislatif bersama-sama, negara akan hadir untuk memberikan satu dana-dana untuk menutupi mismatch ini. Mengingat bahwa betapa luar biasanya kita sebenarnya kalau daripada subsidi Bung sedikit lagi, kita sebenarnya sudah menyelamatkan 9 juta lebih rakyat Indonesia yang membayar sendiri, yang mandiri itu. Kalau kita lihat peta jalan, roadmap Dewan Jaminan Sosial Nasional, sebenarnya direncanakan cuma 560.000 jiwa peserta yang akan mendaftar secara mandiri di tahun 2014. Tapi di tahun 2014 sudah 9 juta, sekarang sudah angkanya hampir 11 juta sampai dengan Maret. Oke, jadi untuk yang membayar artinya negara sudah hadir di situ untuk bagaimana, apalagi yang mendaftar tepat, yang saya semua itu. Oh ya kan, yang misalnya mohon maaf, yang misalnya cuci darah, hemodialisa, thalassemia, jantung, kanker, yang luar biasa. Dan tapi kan memang itu yang diharapkan juga. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga yang kita harapkan juga pemerintah hadir, dan alhamdulillah juga Bung Pangeran bahwa pemerintah tentunya bersama dengan legislatif sudah oke untuk dana itu. Mungkin yang Ibu Irma maksudkan adalah yang poin yang kedua, yaitu bagaimana kita iuran itu ditingkatkan untuk 2016, tetapi Bu Irma minta tadi bahwa dilakukan dong berbagai upaya-upaya begitu, baik oleh Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan. Bu Irma maunya SPM tadi. Oke, Profesional Sindo, kita akan bedah lagi masalah layanan kesehatan ini setelah jeda berikut ini.